Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 3B yang beranggotakan Gita Febrianti dengan NIM 1902 30 10 16, Jailani dengan NIM 1902 30 10 20, Khalifah dengan NIM 1902 30 10 22, Saadiah dengan NIM 1902 30 10 48, dan Sinta Nirmala dengan NIM 1902 30 10 52. Di sini kami akan mempresentasikan tentang presentasi akhir produksi bersih. Dengan ini, slide pertama akan dijelaskan oleh Gita Febrianti. Kualitas tahu menjadi pertimbangan dalam melakukan proses produksi. Kualitas tahu juga akan menjadi pertimbangan industri tahu dalam menggunakan bahan baku atau bahan tambahan, sehingga didapatkan kualitas tahu yang baik. Standar dari kualitas tahu yang telah ditetapkan melalui SNI 013142 1998. Kualitas limbah tahu yang dihasilkan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang bahan baku mutu air limbah. Proses pembuatan tahu yaitu proses perendaman, proses pencucian, proses penggilingan, proses perebusan, proses penyaringan, proses pemberian cuka, proses pencetakan, dan proses pengompresan. Neraca massa merupakan suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, kemudian terakumulasi dan keluar pada waktu tertentu. Pernyataan tersebut sesuai dengan hukum kekalahan massa, yaitu massa tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan meskipun terjadi perubahan bentuk atau keadaan fisik. Neraca massa digunakan untuk mengetahui jumlah bahan dan air yang digunakan selama proses produksi dan juga limbah yang dihasilkan. Neraca massa dari proses pengolahan tahu pada proses penyaringan menghasilkan limbah pada ampas tahu sebanyak 325 kg. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh higienik pembuatan tahu 15-240 kg bahan baku kedelai. Total limbah cair yang dihasilkan sebanyak 1069 kg. Baik, selanjutnya yaitu rancangan penerapan produksi bersih. Rancangan penerapan produksi bersih ini menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu metode tata kelola yang apik atau good housekeeping, dan yang kedua yaitu metode 1E5R. Metode yang pertama ini atau metode good housekeeping ini ada beberapa langkah, yaitu rasionalisasi pemakaian bahan baku, air, dan input energi. Yang kedua, mengurangi volume dan atau toksisitas limbah cair serta emisi. Yang ketiga itu pemakaian kembali secara maksimal atas input utama dan kemasan. Selanjutnya meningkatkan kondisi kerja dan keselamatan kerja di perusahaan. Dan yang terakhir itu peningkatan kinerja organisasi. Selanjutnya itu metode yang kedua, metode 1E5R. Langkah yang pertama yaitu rating, adalah konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan. Yang kedua yaitu elimination, adalah upaya untuk mencegah timbulnya limbah. Yang ketiga itu reduce, adalah upaya untuk mengurangi timbulnya limbah. Yang keempat itu reuse, adalah upaya untuk memungkinkan menggunakan kembali limbah tanpa perlakuan khusus. Yang kelima itu recycle, adalah upaya untuk mendaur ulang limbah untuk dimanfaatkan limbah. Dan yang terakhir yaitu reclaim, adalah upaya-upaya untuk mengembalikan limbah ke dalam proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Nirmala. Di sini saya akan menyebutkan alternatif rancangan penerapan produksi bersih. Alternatif rancangan penerapan produksi bersih ada 5, yaitu penyertiran bahan baku. Yang kedua, melakukan perawatan pipa air. Yang ketiga, menerapkan prinsip reduce dalam tahap pencucian kedelai. Yang keempat, memodifikasi mesin penggiling pada bagian corong. Yang kelima, mengolah limbah cair menjadi pupuk organik dan biogas dengan prinsip recovery. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide analisis kelayakan teknis rancangan penerapan produksi bersih di UD Sumber Urip. Nah, rancangan yang pertama yaitu adalah dengan penggunaan alat pelindung diri bagi karyawan. Nah, yang kedua adalah dengan melakukan penyortiran bahan baku kedelai. Yang ketiga adalah dengan melakukan perawatan pipa air. Dan yang keempat yaitu dengan menerapkan prinsip reduce pada tahap pencucian kacang kedelai. Yang kelima yaitu dengan melakukan modifikasi mesin penggiling pada bagian
paling corong. Dan yang keenam yaitu dengan melakukan pengolahan limbah cair menjadi pupuk organik dan juga biogas dengan prinsip recovery. Nah, untuk analisis kelayakan teknis yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner bahwa rancangan yang paling mudah diterapkan dan menduduki ranking 1 yaitu dengan penggunaan alat pelindung diri bagi karyawan, karena rancangan ini tidak memerlukan keahlian khusus untuk penerapannya. Sedangkan untuk rancangan yang sangat sulit untuk diterapkan yaitu adalah rancangan pengolahan limbah cair menjadi pupuk organik dan juga biogas, disebabkan karena keperluan untuk adanya mesin ataupun alat yang baru dan juga diperlukan keahlian khusus ataupun orang yang sangat mengerti pada bidang tersebut. Nah, untuk analisis kelayakan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih untuk rancangan yang paling layak secara ekonomi dan juga memiliki penghematan ekonomi yang lebih besar yaitu adalah penerapan prinsip redus pada saat pencucian kacang kedelai, di mana hal ini tidak memerlukan bahan tambahan, akan tetapi hanya menggunakan air yang sudah ada dan juga kalau tidak digunakan bisa menjadi limbah cair.